بسم الله الرحمن الرحيم. أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimahumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali dimuliakan oleh Allah Ta'ala bersama-sama duduk majelis ilmu mempelajari kitab Minhajul Muslim dengan pembahasan Al-Adabu Ma'al Jiran, adab terhadap tetangga. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita kaji beberapa hal penting yang berkaitan dengan tetangga, keutamaan keutamaan berbuat baik kepada tetangga, dan juga sudah kita bahas bahaya atau dampak buruk kalau kita tidak memperhatikan hak tetangga. Dan juga pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwasannya ada kepada tetangga itu di antara wasilah menuju surga Allah Ta'ala. Sebagaimana kalau kita tidak memperhatikan hak tetangga, itu akan membuat kita dimasukkan ke dalam api neraka. Ini menunjukkan pentingnya memperhatikan hak tetangga. Maka Nabi memberikan perbandingan dan permisalan kepada kita tentang besarnya dosa berbuat buruk kepada tetangga. Lalu dengan perumpamaan ketika seseorang merampok 10 rumah, menggasak harta yang ada di 10 rumah, itu kata Nabi masih lebih ringan daripada dia merampok 1 rumah tapi rumah tetangganya. Berzina dengan 10 wanita masih ringan kata Nabi dibandingkan dengan 1 wanita tapi tetangganya. Ini antara informasi dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita renungkan dan sebagai motivasi agar kita lebih semangat memperhatikan hak-hak tetangga kita. Yang sudah kita bahas yaitu hak yang pertama. Hak yang pertama adalah hak tetangga kita, dan itu menjadi adab kita kepada mereka kepada para tetangga. Apa itu haknya? Adamu adriyatihi bi qawlin aw fi'lin, tidak menyakiti atau mengganggu tetangga
ucapan maupun perbuatan. Ya, landasan adab yang pertama ini ya di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'ti jarahu." Berdasarkan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Jadi kalau kita yakin nanti dari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah, bertemu dengan Allah, nanti banyak amalan yang nanti dihisab oleh Allah, dan kita berharap pada kebaikan dari amalan tersebut, maka jangan sampai rusak amalan tersebut karena ada catatan menyakiti tetangga. Ya, tetapi isyarat kalau kita menyakiti tetangga berarti kita tidak banyak amal, dapat banyak kesulitan menuju kiamat Allah. Alhamdulillah. Ya, nah kita sudah sebutkan beberapa contohnya. Sudah ada berapa itu yang sudah dicatat oleh para jemaah? Contoh perbuatan menyakiti atau mengganggu tetangga yang harus kita hindari, jangan sampai kita melakukannya. Apa saja? Yang pertama apa? Ya, menggibahi tetangga, ya, atau mengadu domba, atau memfitnah tetangga. Jadi tidak punya lisan yang digunakan untuk apa? Membicarakan aib tetangga kita. Ghibah tidak boleh. Ya, atau mengadu domba tetangga kita dengan orang lain, dan kita begitu senang ketika tetangga kita dapat kesulitan karena berselisih dengan orang lain. Ya, ini contoh yang pertama. Yang kedua, apa? Menimbulkan suara-suara keras yang mengganggu para tetangga. Maka coba perhatikan anak kita, bermain apa itu? Ya, jangan sampai ada suara-suara ya yang sampai mengganggu kenyamanan tetangga kita. Barangkali anak kita main apa itu? Areng ya, kemudian dibuka apa tuh? Ke dinding. Nah, itu jangan didiamkan. Segera kita bertindak, karena ya kita bersebelahan dengan tetangga kita. Nah, suara air tersebut bisa mengganggu istirahat atau kenyamanan tetangga kita. Ya, atau mungkin apa? Ya, suara tangisan atau bagaimana, gitu ya. Itu diperhatikan, yang sangat mengganggu. Atau jangan saya bertengkar. Ya, kita bertengkar dengan istri kita, istri dengan suami, dan suaranya sampai mengganggu tetangga. Ini juga termasuk mengganggu kenyamanan tetangga kita. Apalagi yang lain, punya binatang yang dipelihara, ya, tapi apa? Suaranya berisik dan suka buang kotoran sembarangan. Ya, dia tetangga terganggu karena suaranya berisik. Nah, biasanya apa? Anjing, gitu ya. Nah, maka muslim jangan tuh memelihara anjing, gak boleh muslim. Ya, bisa mengurangi kebaikannya. Dan juga apa? Mengganggu tetangga, suaranya berisik. Ya, suaranya berisik. Ditambah lagi misalnya dia lepas begitu, akhirnya bagaimana? Bukan hanya mengganggu suaranya, dan juga bisa menyakiti tetangga kita. Ada anak tetangga mungkin digigit, ya kan? Banyak kasusnya tuh. Digigit oleh anjing milik siapa gitu, tetangganya sendiri. Ya, buang kotoran di mana-mana. Ya, nah termasuk juga kucing, ya, kita semua udah pelihara kucing. Wah, belum ada kucing. Saking banyaknya juga bagaimana? Wah, sampai keluar dari rumah kita dan ke teras tetangga. Di situ buang kotoran, kadang di jalan orang mau lewat, gitu ya, terganggu, jalannya sempit lagi. Kucingnya di tengah tidur, coba, ya, muntah di situ kucingnya, buang aja di situ, coba, ya. Nah, jadi kalau kita punya binatang peliharaan, ya sudah diperhatikan, ya jangan sampai mengganggu ya tetangga kita. Bagi yang lain, ya, nah ini membuat dengan yang galak, ya, seperti tadi anjing, ya anjing galak, atau bebek atau angsa, galak tuh. Nah, tahu jangan sampai tetangga kita takut
yang milik kita. Karena sampai kejar-kejar, sampai jatuh dulu itu anaknya, dia tetangga, sampai terluka parah, kita sampai oleh angsa. Nah itu juga diperhatikan, ya. Kalau memang melihat gawat mengganggu, ya kita harus lagi memperhatikan angsa atau bebek yang kita miliki, ya di tempat mana supaya tidak mengganggu ya tetangga kita. Ya. Apa lagi Pak? Yang saya apa lagi? Menanam pohon. Ya, atau tanaman yang daunnya akhirnya menimbulkan sampah di tempat tetangga. Ya, dipotong nggak boleh sama kita, ya kan? Ya, tetangga sudah kita sudah rindang begitu. Kita dipotong atau ditebang. Kitanya, ya, dia setuju. Tapi perhatikan tetangga juga enggak. Ketika panen dari kasih tetangga, ya. Nah, jadi ini nggak boleh seperti itu, tetangga kita yang hanya capek, ya, apa namanya itu, ya tiap pagi sapu, sampahnya dibuang begitu banyak, tapi apa tidak ada istilahnya, ya hasil, gitu ya, dari apa pohon yang daunnya tadi, apa daunnya begitu mengganggu. Terus, apa yang lain? Sudah. Terhadap tetangga. Ya, bersemangat dengan anak-anak tetangga. Gak boleh itu lagi lewat. Gitu. Itu kalau anaknya laporan, sakit hati pasti bapaknya. Sakit hati pasti. Ibunya sakit hati pasti. Ya. Nah, akhirnya Pak menyimpan kebersihan kepada kita. Anak kitanya ada usil, gitu ya. Ini harus diperbaiki hal seperti ini. Ya. Ada lagi yang lain? Parkir sembarangan. Nah, parkir sembarangan. Ya. Jadi asal naruh depan rumah, tetangga mau keluar nggak bisa, karena terdepan pagarnya terhalang oleh mobil kita. Ya sudah sempit jalannya, ada mobil, ya. Nah ini seperti apa? Mengganggu tetangga dan juga orang yang mau lewat. Ya orang cepat-cepat tetangga mau lewat situ, nggak bisa menunggu dulu, ya. Apa namanya kasih tahu dulu apa itu mobilnya itu dulu, ya. Akhirnya bagaimana? Mungkin ada dua orang yang sedang sakit dan sebagainya. Ini gara-gara parkir sembarangan akhirnya mengganggu orang lain. Ya, siapa yang lain? Sudah. Cukup ya. Nah. Menggunakan rumah sebagai tempat menyebabkan aliran sesat. Ya. Menggunakan rumah sebagai tempat menyebabkan aliran sesat atau ya amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rumahnya itu dipakai acara kumpul-kumpul, gitu ya. Tapi apa yang isinya? Ya, maksiat, ya kesesatan, ya dan juga apa perkara-perkara bid'ah gitu. Nah ini nggak boleh. Ya, akhirnya tetangga Muslim nggak bisa karena ada semua bisik banget, ya dari bacaan zikir yang dibaca oleh yang samping rumahnya tersebut. Ya, ini ya termasuk mengganggu tetangga. Jangankan yang seperti itu tidak ada contohnya. Quran saja, Quran, ya kita punya apa misalnya radio atau apa, kita pasang suaranya, sampingnya berang, dan tetangga kita suaranya, suara brotalnya, itu bisa mengganggu juga. Padahal Al-Quran bagus, tapi ketika sampai mengganggu jadi dilarang, tidak boleh. Ya. Karena kita perhatikan di suara apa yang ada di rumah kita, ya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai terlalu keras, akhirnya menyeberang ke tetangga kita yang mereka sedang beristirahat sebetulnya, butuh istirahat. Ya, karena di antara
berlebihan. Itu Al-Quran, apalagi apa? Musik-musik, Quran saya dilarang sama mengganggu, apalagi ya musik-musik dan sebagainya. Ya, nah ini ada yang pertama yang harus kita tunaikan, yaitu apa? Menjaga diri kita jangan sampai mengganggu atau menyakiti tetangga kita. Nah, kita beralih ke adab yang kedua. Adab yang kedua, ya. Di sini dijelaskan al-ihsanu ilaih, berbuat baik kepada tetangga. Al-ihsanu ilaih, berbuat baik kepada tetangga. Landasan adab yang kedua ini diantaranya firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 36. Landasannya surat An-Nisa ayat 36, Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junub. Ya, hendaklah kalian yang menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun juga, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian bersama lagi kerabat dekat, kepada anak yatim, orang miskin, nah baru setelah itu kepada tetangga. Jadi tetangga di antara manusia yang harus kita tunaikan hak-haknya dan kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepadanya. Kalau dari hadis yang karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyuhsin ila jari." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia berbuat baik kepada tetangganya. Ya, dan dia berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini kemudian mu'allif berikan contoh-contoh berbuat baik kepada tetangga kita. Kata beliau, wa dzalika bi an yusurahu idza istansarahu wa yu'inahu idza ista'anahu. Ya, contohnya apa? Yaitu menolong tetangga ketika tetangga kita pertolongan dan membantunya ketika tetangga kita bantuan. Ya, contoh berbuat baik kepada tetangga itu kita siap ya membantu dan menolong tetangga ketika diminta pertolongan dan diminta bantuan. Ini jelas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man nafasa anu min kurbatan min kurbi dunia nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan jalan keluar, ya, jadi memberikan solusi, akhirnya ya yang kita bantu itu jadi bisa bernafas, ya, yang awalnya sulit jadi ada kemudahan, jadi bisa bernafas, ya. Kita membantunya melepaskan kesulitan dari kesulitan dunia, maka Allah akan balas apa? Akan melepaskan kesulitan kita, ya, yang terkesulitan pada hari kiamat. Jadi semestinya itu kita lakukan, membuat tetangga bisa bernafas. Ini malah sebaliknya, malah tetangga bisa bernafas. Mau keluar akhir, ya, akhirnya harus naik ke atas. Aduh, ada kasusnya terakhir, sampai kasus tuh, sampai wali kota turun tangan, gubernur turun tangan. Begitu, ditutup jalannya begitu. Kemana lagi? Hanya harus nyebrang, ya harus melewati pagar, harus manjat, ada pakai apa duri, seperti itu. Ada, ya, yang seharusnya dikasih jalan, dikasih sesuatu yang bisa bernafas, ini malah akhirnya jadi sesak, di jalannya, ya.
harus apa namanya menyampi gitu. Gitu. Kenapa? Beradu dengan dinding tetangga. Ya. Terus kata Nabi, wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sulit, maka Allah memberikan kemudahan bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita merasa ini kok banyak kesulitan, coba ya minta kepada Allah memberikan kemudahan dengan cara bagaimana? Kita banyak kasih kemudahan kepada tetangga kita. Ya, apa tetangga kita ini? Ya butuh bantuan, ayo semangat. Ya, mudah-mudahan yang selama ini kita punya kesulitan yang sampai sekarang belum ada solusinya, bisa jadi solusinya itu setelah kita membantu tetangga kita. Ya. Terus kata Nabi, wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, maka Allah menutup aibnya nanti pada hari kiamat. Ya, ditutup aibnya oleh Allah, enggak dibuang di muka umum. Ya, Allah akan bertanya kepada hamba tersebut secara rahasia, ditutup karena dia ketika itu dia banyak menutup aib saudaranya. Saudaranya, tetangganya. Ini malah sumber aib tetangga dari kita. Ya, kita yang cerita kepada orang lain tentang tetangga kita ini dan itu. Dari siapa? Dari kita. Ini nggak boleh. Seharusnya kita menutup aib tetangga kita apa? Selain tetangga dan juga dia muslim. Selain muslim dia juga tetangga kita. Tidak hanya haknya, dua haknya. Ya, hanya dua. Terus kata Nabi, wallahu fi 'auni al-'abdi maka al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Ya, mari kita semangat membantu kita dalam rangka mengharapkan pertolongan dan bantuan dari Allah. Bahkan ya nanti dari kiamat Nabi mengatakan kepada kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami jari muta'alliqin bi jari yaqulu ya rabbi sawa hada lima arba'a an ba'an ibadahu wa man'ani fadlahu. Hadis riwayat Al-Asbahani dan dihasan oleh Syekh Al-Albani. Sama gitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak ya tetangga yang apa memegang terus tangan tetangganya sendiri. Ada tetangga ya pada kiamat ada tetangga selalu mengikuti tetangganya, ya selalu mengikuti tetangganya sampai dia mendengar tetangganya diadukan kepada Allah. Tetangganya bilang kepada Allah, ya Allah, tolong tanyakan kepada orang ini kenapa pintunya tertutup terus. Kenapa pintunya tertutup terus? Akhirnya aku gak bisa minta bantuan dan tercegah dari utamaannya dari rezekinya yang begitu banyak. Nah, yang nanti masuk surga, dia terhalang dan tetangganya sendiri. Ya, diadukan kepada Allah. Kenapa pintunya terus ya Allah? Tanyakan ya Allah. Terus siapa tuh? Ya, terus siapa ya? Jangan sampai ya hadis ini tentang kita jangan sampai. Dari waktu hadis ini kita jangan sampai. Kita mau berjalan menuju surga, jangan malah bertetangga kita, di bawah tetangga kita, dicegah oleh tetangga kita. Kenapa? Karena dari dunia pintu rumah kita selalu ditutup. Maksud ditutup maksudnya apa? Tidak mau bantu tetangga, tidak mau tahu. Hanya tetangga kesulitan. Itu kalau siapa ini? Ya, gerbangnya dikunci terus. Jadi jangan merasa ini ya, aman nyaman dia gerbangnya tinggi, ya kalau dibawa sampai beratnya berapa kilo dia, jangan merasa nyaman. Bisa jadi padan seperti itulah yang buat kita terhalang masuk surga karena ada tetangga yang melakukan kita kepada Allah. Ya, jadi silakan saja boleh tinggi apa namanya gerbangnya, pagarnya,
tapi jangan lupa apa bersosialisasi dengan tetangga kita. Sepakat akhir waktunya kita ulang dengan kita ngobrol. Ya, padahal ada tetangga kita. Jangan berbuat-buat. Sebetulnya cuma karena apa itu terus jadi saja kepada kita bukan itu. Ya, jadi kita perhatikan di antara contoh berupaya kepada kita yaitu apa? Siap membantu dan menolongnya ketika diminta bantu dan pertolongan. Tapi pahami baik-baik, jangan lupa ketika menolong tetangga, membantu tetangga, ya ada kaidahnya. Apa kaidahnya di antaranya? Yaitu menolong mereka di atas kebajikan dan takwa, bukan di atas pelanggaran dan dosa. Itu kaidahnya. Dan sebagaimana masalah Allah kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-Maidah ayat 2. Hendaklah kalian tolong-menolong di atas kebajikan dan takwa, dan tidak boleh kata Allah ya tolong-menolong di atas pelanggaran dan dosa. Jadi bahasa pertama berdua enggak, cek dulu, timbang dulu, Allah juga enggak. Kita kursi, gimana kita kursi? Kasih enggak? Cek dulu buat apa kursinya. Jangan-jangan kalau yang lagi belajar kursi dia punya acara gitu ya, misalnya memanggil ribuan ya, memanggil penyanyi perempuan atau laki-laki ya, ada acara apa mungkin di keluarganya ya, kemudian membutuhkan kursi untuk orang yang tadi menyaksikan itu dikasih enggak? Jangan enggak boleh. Kalau dibantu dengan hati rela, hati ridho, berarti sama dosanya. Sama dosanya. Pinjam piring kurang, piringnya kurang, ada cara makan-makannya, piringnya kurang 20. Kita ada tuh 30 piring di rumah, 20. Cek dulu acara apa? Oh ternyata ulang tahun. Contoh aja contoh. Ulang tahun, kasih jangan piring kita. Dikasih enggak? Jangan. Di situ ujiannya. Ya, harus bisa menolak. Aku ini ulang tahun sih, nggak bisa. Saya harus sama dosanya. Jangan kasih. Kecuali, kecuali. Ya, kalau dijelaskan, ini kayaknya motornya lebih besar ini. Ya, akan timbul motor lebih besar ini. Ya, akhirnya beliau terpaksa dikasih hati-hati mengingkari. Itu terakhir. Bapak dia mana biasanya? Terakhir. Belum dicoba. Belum dicoba. Pasti ribut dia. Iya. Ya Pak, kalau gitu ya, cek dulu. Nah, jadi kenapa ini perlu dibahas? Biar nanti ketika kita harus yang terakhir, jangan lupa hati gak suka, hati mengingkari, itu bisa selamat insya Allah. Tapi itu iman yang paling lemah, tapi masih lebih baik daripada apa? Kita berikan dengan hati ridho, hati rela, hati senang. Ini bahaya, sama-sama dosanya nanti. Ya, maka membantu tetangga itu gak mutlak. Tapi ada syaratnya, selama kita bantuannya tidak dalam rangka pelanggar aturan Allah dan Rasulnya. Dan ada acara kesyirikan, acara bid'ah, acara maksiat, yang dibantu masalah nggak boleh, ya. Sampai nanti suatu saat yang kita amalnya selalu pertimbangan ini buahnya besar ini. Kalau kita misalnya tidak bantu dengan bantu amalnya, pinjamin piring, pinjamin tikar, misalnya, besar ini. Nah itu banyak lagi nanti, ya. Nah kita berikan dalam keadaan hati apa? Hati mengingkari. Tapi yang terbaik dijelaskan,
tujuan penolakan supaya tetangga tahu ini salah, ya ini salah. Jelas ini, ya itu contoh yang pertama. Untuk adab yang kedua, ya contoh berbuat baik kepada tetangga, siap membantu dan menolong tetangga ketika kita menerang bantuan atau minta pertolongan. Atau contoh lain, ada tetangga minta kepada kita ingin apa istilahnya, mau sembunyi di rumah kita, dia dikejar ya sama polisi karena apa? Jadi pengedar ganja, ya dia keluar ganja, dia lari itu terus sembunyi di rumah kita, ditolong tidak? Jawab tidak. Tetangga kita itu ditolong jangan. Ya kasih tahu polisi. Kenapa? Karena ada ajaran dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya la'anallahu man awwa'u billah. Allah melaknat, Allah mengutuk seseorang yang menjadi pelindung pelaku amal kejahatan. Ya ada orang yang Allah kutuk orang tersebut. Ya, mantap hal berilah orang yang menyembelih terus oleh Allah. Yang kedua yang dikutuk oleh Allah itu yang melaknat, yang mengutuk orang tuanya sendiri, ya mencela orang tuanya sendiri. Yang ketiga yang dikutuk siapa? Yang merubah patok tanah, yang awalnya tidak cuma 1 meter, 1 meter lebih berapa ini gitu. Dia ambil, dia ubah patok tanah. Jadi apa itu luasnya tanah tersebut? Dikutuk oleh Allah. Dan yang keempat itu yang melindungi pelaku kejahatan. Dikutuk. Nah kita jangan sampai dikutuk berdosa besar karena melindungi tetangga yang apa? Yang melakukan dosa besar atau melakukan kejahatan. Ini tolong yang salah, ya tolong yang salah kalau kita membantu orang seperti ini. Sampai ada narkoba, ya narkoba gitu. Itu tetangga itu banyak menyembunyikan. Yang gak ikut aduan narkoba dia berarti sebenarnya bagaimana bergerak, beraksi, kasih tahu semestinya, bukan apa disembunyikan begitu tuh. Itu menolong, ya menolong berarti. Nah, berarti juga sama ya yang ada di sini. Misalnya ada tetangga yang mohon maaf gak ada suami, ya janda misalnya gitu ya. Tapi kok beberapa orang tertentu sudah ada laki-laki gitu, laki-laki gak jelas apa saudaranya apa ini, tapi dalilnya kayaknya ini bukan mahramnya, bukan saudaranya. Nah, bagaimana? Jangan diam, ya harus ada yang kita punya sikap, ya kita bertanya kepada kakak kita itu, ya Pak, mohon maaf ya, kalau saya boleh tahu, saya sudah lihat laki-laki dan masuk rumah, itu siapa ya? Harus berani, ya harus berani supaya tidak ada sudut, ya di antara masyarakat tadi. Mohon maaf ya Pak, saya tanya begini karena ada selentingan dari sebagai tetangga itu kayaknya bukan saudara banget gitu. Pak betul. Kalau jawabannya iya betul bukan saudara saya, itu ya biasa. Belum dong, gitu. Kasih nasihat. Ya, kalau sampai yang didengar, ini juga bisa ke tahap berikutnya. RT-nya dilibatkan, RW-nya dilibatkan. Ya, kenapa? Jangan diam. Karena kalau didiamkan, terjadi perzinahan, Allah murka, menerima ayat kepada tersebut, maka semuanya kena, termasuk yang solehnya kena juga. Termasuk yang solehnya kena juga, yang ada di tempat tersebut. Itu bahaya. Kalau didiamkan, ya al-fahisyah, kekejian terjadi. Terus yang lainnya, di sini dijelaskan bahwa yang udah irama itu menjemput tetangga ketika tetangga sakit. Ya, di antara contoh berkorban kepada tetangga yaitu menjemput tetangga kita yang sakit. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abdul
situn hak seorang muslim atas muslim yang lain itu ada berapa? Ada 6. Ya, dalam bahasa Inggris juga ada 6. Di antaranya apa? Idza maridha fa'udhu, kalau sakit hendaklah kamu menjenguknya. Ya, jadi menjenguk yang sakit, muslim yang sakit itu adalah hak muslim yang harus kita tunaikan. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, ya, tentang hukum menjenguk yang sakit. Muslim terlebih setelah kita, gitu ya, itu hukumnya ikhtilaf. Kalau berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan sunnah, ya, sunnah. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama. Ini pendapat ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Jadi ulama kebanyakannya berpendapat menjenguk yang sakit hukumnya sunnah. Ya, di antara dalilnya tadi, ya, ketika Nabi menjelaskan hak muslim atas muslim yang lain, itu oleh para ulama dipahami itu apa? Sunnah. Dan juga perintah Nabi, ya, perintah Nabi kepada umatnya, at'imul jani wa qudul marid, berilah makan orang yang lapar dan kunjungi orang yang sakit. Dibawa oleh para ulama ini bermakna sunnah. Ya, perintah ini dibawa bermakna sunnah. Dan juga Nabi terbiasa ketika ada sahabat yang sakit, Nabi datang menjenguk. Ya, itu di antara dalil para ulama yang mengatakan sunnah. Pendapat yang kedua wajib, fardu ain. Jadi semua individu yang berada di sekitar tempat yang sakit itu wajib datang. Fardu ain. Pendapat ini, ya, merupakan pendapatnya Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian pendapat ini juga yang dirajihkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi dan Imam Al-Ajuri. Ya, Imam Bukhari, Ibnu Jauzi, Al-Ajuri itu pendapatnya bukan sunnah, tapi apa? Wajib. Jadi perintah Nabi yang dalam banyak hadis itu bukan sunnah, tapi apa? Sampai ke tahap wajib yang kalau kita melakukan dosa. Itu pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa kifayah? Kalau sudah ada sebagian yang melakukannya, maka gugur dosa atas sebagian yang lain. Kalau satu pun tidak ada yang datang menjenguk, maka semuanya dosa. Semuanya dosa. Ya, ini pendapat yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, Ibnu Taimiyah itu pendapat yang baru kifayah. Nah, dari tiga pendapat ini mana kira-kira yang kuat? Semuanya kuat, ya. Nah, kalau itu Syekh bin Baz ketika ditanya masalah ini, beliau membahas semuanya. Kata Syekh bin Baz ada mengatakan sunnah muhammadah, mengatakan wajib, ya. Kemudian beliau memberikan masukan kepada kita, apa itu? Upayakan, begitu bahasanya, ya. Diupayakan, kalau bisa diupayakan, minimal sekali datang. Tapi beliau sepertinya lebih berpendapat yang sunnah berarti, ya. Beliau sepertinya punya pendapat gak sebatas sunnah biasa juga, tapi kayaknya kalau biasa diamalkan ini ada konsekuensi ini. Sampai beliau mengajak kita apa? Upayakan, meskipun cuma sekali. Nah, jadi inilah yang pendapat yang lebih baik, ya. Ya, usahakan gitu ya kita mengamalkannya ketika tidak ada uzur. Dan kalau ada uzur dimaafkan insya Allah. Misalnya apa? Dapat tahu kita ada sakit, kita
kita di mana? Lagi ada kewajiban harus tolong kota, ya. Atau misalnya memang sakitnya ini sakit yang nggak boleh kata, itu lain lagi, ya. Tapi ketika tidak ada udur, ya, ada kesempatan, tidak ada halangan, nah usahakan jangan mengandalkan orang lain. Gak usah, kalau sudah ada kali. Akhirnya apa? Satu pun nggak ada, karena masing-masing saling mengandalkan jadinya. Nah, itu kenapa yang untuk kifayah? Ya, nah, makanya kata Syekh sudah, ya, sudah masing-masing semuanya coba berupaya datang meskipun apa? Mengusahakan cuma satu kali. Dalam rangka apa? Dalam rangka menggugurkan apa yang telah diberikan kepada kita, itu menjenguk yang sakit. Jadi lebih aman, lebih hati-hati terhadap ini. Jelas ya? Nah sekarang ada pertanyaan, apa hukumnya menjenguk tetangga yang sakit tapi kafir? Tetap punya hak dijenguk atau tidak? Jawab. Ada. Boleh apa enggak menjenguk tetangga yang sakit tapi kafir? Boleh. Boleh. Jadi pendapat yang paling kuat dan ini pendapat yang paling benar, hukumnya boleh, ya. Dan diharapkan dengan datangnya kita menjenguk itu menjadi wasilah dia semakin tertarik terhadap Islam, dia akhirnya masuk Islam. Jadi boleh. Apalagi kalau kita gitu sakit datang jenguk dan ucapan yang baik-baik, doakan, gak apa-apa, ya, cuma sembuh, gak apa-apa, ya, cuma sembuh ya, mau nanti gak apa namanya bisa, gitu, kalau berarti namanya, itu tidak ada, boleh, dan diharapkan dengan seperti itu, apakah dengan Islam, karena melihat tidak Islam. Ditambah lagi ada dalilnya dari kita Sallallahu Alaihi Wasallam menjenguk yang sakit orang kafir. Ada yang tahu siapa? Yaitu anak orang Yahudi, ya, anak orang Yahudi, anaknya Yahudi, bapaknya Yahudi, anaknya sakit dan ketika masih sehatnya banyak berinteraksi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak membantu Nabi, ya, banyak membantu Nabi. Maka Nabi beritahu sakit parah, Nabi datang menjenguk. Kemudian apa? Oleh Nabi ditawarkan untuk masuk Islam asli, sesuatu hal itu. Tuh, Nabi berani. Kita pikir, ya. Bahwa Nabi berani, Nabi datang langsung asli. Ayo masuk Islam. Akhirnya si anak ini berarti bapaknya. Maksudnya minta persetujuan. Gimana? Boleh apa enggak gitu? Akhirnya kata bapaknya apa? Hati Abdul Qasim. Sudah lama. Taati Abdul Qasim. Siapa Abdul Qasim? Kemudiannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah keadaannya lama. Akhirnya apa? Masuk Islam ternyata mau. Setelah masuk Islam, meninggal dunia langsung. Akhirnya kata lagi apa? Alhamdulillah alladzi aqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan si anak ini dari api neraka. Belum sholat, belum puasa Ramadan, gak bayar zakat, gak jihad, gak haji, gak umroh, masuk surga. Kenapa masuk surga? Karena ditutup hidupnya dengan Islam. Maka dosa-dosa sebelumnya dihapus semuanya, kosong lagi dan seperti baru lahir apa dari perut ibunya. Oh seperti itu mau? Gimana? Bukan dulu bukan gitu. Ya lain lagi. Ya perjalanan di manusia beda-beda. Untuk yang seperti yang itu siapa yang begitu tuh. Ya. Untuk kita lain lagi. Yang satu kita udah apa aja. Murtad bisa dilakukan, ya. Kemudian dimandikan, dibaptis, atau di acara apa misalnya, gitu ya. Oh bebas, nggak sholat, nggak zakat. Berharap nanti pas matinya, sebelum matinya masih sholat lagi. Ternyata kecelakaan. Gimana? Biasa buat bersyahadat. Tapi kau seperti ini.
Adapun kita beristiqomah, istiqomah jaga keislaman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini cara amal dalam kebahagiaan. Terus lagi di sini wa yuhanni al-ghur ila fariha, ya, ikut bergembira dan mengucapkan selamat ketika tetangga sedang bahagia. Jangan tetangga bahagia kita apa? Demam, mati dengki. Biasa senang, tetangga itu bahagia biasa senang. Tetangga beli motor, oh ya, kita apa tuh? Sibuk sendiri gitu, ya. Jadi sakit kita nih. Tetangga beli mobil, pingsan. Tetangga beli rumah, dia dunia, ya. Itu dari mulai demam, pingsan, dia dunia. Deki itu hari itu. Tetangga kita anaknya lulus, sarjana, S1, S3, begitu. Nah, kita apa? Dengki, benci, ini nggak boleh. Seharusnya bagaimana? Ikut bahagia dan ucapkan selamat. Ya, tetangga kita mau apa? Mendirikan anaknya, ayo hadir, ikut apa kebahagiaan. Jangan terus kita apa namanya dari menghindar, jadi anak kita punya nikah misalnya, nggak boleh seperti itu. Ya, jadi kita ikut berbahagia, ketika tetangga berbahagia. Apa dalilnya? Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia apa? Mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Coba kita sendiri, kalau kita bahagia, senang ya? Apa lain bahagia? Senang ya? Senang kita. Maka begitu juga sepertinya kita, tentang kita bahagia, kita pun berusaha bahagia. Karena kita juga sama. Ya, kalau kita senang, ingin orang lain ikut senang seperti kita. Ya. Kita berikan anak, ingin orang lain ikut datang, pun kalau mau berdoakan. Maka begitu juga sepertinya kita, ketika diundang oleh tetangga kita, kalau ada kebahagiaan, ucapkan doa untuk tetangga kita. Ya, ini adalah ada seorang tetangga pada tetangganya yang lain. Nah, sekarang permasalahannya tetangga kita kafir, sedang berbahagia, sedang merayakan apa ya, perayaan tertentu. Jawab, itu bahagia atau tidak? Kita atau tidak? Nah, di sini ya harus kita pahami. Ketika kita bukan muslim, ya, tetangga kita kafir, dan dia sedang berbahagia. Berbahagia apa? Dirinci itu. Kalau kebahagiaan yang akan dalam rangka memperingati perayaan yang ada hubungan dengan agamanya, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Ya, ikut berbahagia nggak boleh. Ya, dan juga nggak boleh ikut mengucapkan selamat kepada tetangga tersebut. Nggak boleh. Apa hukumnya? Hukumnya haram. Kalau kita sampai untuk selamat kepada tetangga kita yang sedang merayakan ya hari agamanya. Hukum asalnya haram. Tapi kalau sampai dibarengi dengan persetujuan, kita yakin itu agama juga benar, udah pasti Islam kita. Ucapan selamat tersebut jadi apa? Membatal keislaman. Tapi kalau sekedar basa-basi, ya, sekedar ucapan bahasa Arabnya istilahnya bagaimana? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Lebih dahsyat kata Imam Ibnu Qayyim, lebih parah daripada kita mengucapkan selamat kepada orang yang bermaksiat. Misalnya ada orang yang berhasil menzinahi perempuan, ya, terus kata kita selamat ya, mau berhasil, gimana tuh? Haram hukumnya, dosa itu, nggak boleh. Kalau misalnya berhasil merampok rumah pejabat, itu kita katakan selamat ya, kamu berhasil merampok, haram hukumnya. Tapi ini masih ringan daripada apa? Ucapan selamat kepada mereka yang apa? Merayakan hari
kekufuran atau kesyirikan, itu masih dari Allah. Adapun, nah ini kata ulama, adapun kalau misalnya perayaannya tidak ada hubungan dengan agama, ya hubungannya hanya istilahnya pribadi saja, ya bagaimana? Para ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Contohnya apa? Ini dengan agama ada hubungannya sebetulnya. Apa? Tetangga kita yang kafir, lalu tak bahagia karena sedang menikahkan anaknya. Ya, itu kan istilahnya itu pribadi, acara pribadi. Ya, atau anak tetangga kita baru sembuh dari sakit. Ya. Sebulan di wisma atlet, dia diisolasi dan diobati COVID di sana. Dia sembuh, datang ke rumah. Ya, nah kita itu gimana tuh? Mereka semuanya senang gitu, bahagia. Gimana? Para ulama berbeda pendapat. Ya sampai itu diundang begitu, diundang, datang gimana? Datang nggak? Pendapat yang paling kuat dari sekian banyak pendapat, hukumnya boleh dengan syarat. Nah, hukumnya boleh tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Ada kemaslahatan. Masalahnya contohnya apa? Supaya dia tertarik dengan Islam, dalam rangka melembutkan hatinya, dalam rangka supaya dia tidak berhubungan dengan kaum muslimin. Karena selama ini dikenal jahat, dikenal galak, mudah-mudahan kalau kita datang dia berkurang. Tidak ada masalah, ya itu syaratnya. Ada kemaslahatan. Yang kedua apa? Tidak mengikuti acara yang tidak ada hubungan dengan agamanya. Pernikahannya di gereja termasuk berbagai juga yang tidak dilarang oleh Allah. Ya, Allah melarang kalian apa itu berbagai kepada mereka yang tidak apa, yang melalui kalian. Ya. Jadi syaratnya apa? Syaratnya tidak apa tadi? Yang pertama ada kemaslahatan, dan yang kedua tidak mengikuti yang nanti ada acara ada kaitannya dengan ibadah mereka. Ya. Kemudian lagi sambil kita bisa menjaga hati, jangan sampai kita nanti bersikap loyal kepada mereka. Itu harus mengingat tuh, harus mengingat ini musuh Allah, harus mengingat. Ya, jangan sampai aku jadi loyal. Akhirnya bagaimana aku menjadi kamu, banyak memuji, mendukung, ya tidak boleh. Jadi walang tidak, ya jadi walang orang kafir, dilarang oleh Allah Taala. Jadi kata Syekh Sulaiman Al-Wahibi, jadi ketika harus datang, saya terus mengingat dalam hati kita mengingat itu musuh Allah, gitu supaya tidak ada rasa apa rasa loyal pada mereka. Kalau kita lihat seperti itu nanti apalagi yang udah lagi bisa terjadi ya dengan mereka seperti itu. Ya jadi nggak boleh kalau ada hubungan dengan mereka jangan ikut-ikutan. Ya memakai khas mereka. Ya misalnya apa? Bapak dari lampion, misalnya kita ikutan di dalam lampion juga di dalam rumah kita. Kan tetangganya misalnya memuju, udah itu mereka kalau beli dulu, wali jangan ikut-ikutan. Terus kasih hadiah kepada mereka, dia hadiah mereka, nggak boleh. Gila. Ada kalau mereka yang kasih hadiah kepada kita, terima tidak? Kalau kita nggak boleh kasih hadiah kepada mereka pada acara hari raya mereka, ada di luar itu boleh, ya kasih hadiah kasih sesuatu untuk kebaikan. Tapi kalau hari raya mereka nggak boleh. Tapi kalau mereka kasih hadiah kepada kita, kasih makan misalnya, diterima atau enggak? Nah kalau mereka kasih hadiah diterima, kecuali yang bersifat daging-daging yang kita tahu dan kita
Nasrani. Kalau di luar perayaan kita kata cara menyembelihnya Bismillah makan, apapun ya, tidak apa-apa. Tapi kalau disembelihnya pada hari raya mereka jangan, karena sudah dipastikan pada masyarakat melakukan selain Allah berarti. Ya, kalau yang berbeda maka Aisyah makanya lain sayur-sayurnya, buah-buahnya, boleh kalau itu, gitu. Ya, dikasih apa lagi Pak? Dodol, boleh. Ya, ada pun daging jangan dimakan, dimakan. Ya, nanti kalau ada pertanyaan apa yang soal ini, silakan bertanya nanti. Mudah-mudahan ya bisa dijawab. Kalau pulau biasa, ya ada hubungan khas ciri khas mereka, tidak apa-apa. Tapi kalau pulau adalah sebagai simbol agama, jangan. Itu dibuka misalnya ya, apa namanya nasihat yang pulau, nah itu jangan tahu. Karena itu sudah menjadi simbol ajaran agama mereka. Dan anak kita di rumah harus dibawa nanti. Ya senang dengan acara seperti ini. Ya. Terus apa lagi? Wa yu'aziyahu ila musibah, bertakziah kepadanya ya ketika mendapatkan musibah, mungkin kehilangan apa, ada yang meninggal karena kita, ya kita datang untuk bertakziah, itu di antara tetangga. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man mu'min yu'azzi akhahu bi musibatin, illa nasallallahu kullu karam yaumil qiyamah." Tidak ada seorang bermukmin yang bertakziah kepada ya saudaranya karena musibah yang menimpanya, untuk masa orang dengan rasa dikasih pakaian berupa apa? Pakaian kemuliaan hari kiamat, dikasih terbiasa dan pakaian keindahan ya pada hari kiamat. Itu bahasa dari orang yang datang bertakziah. Ya, kalau takziah itu kita datang untuk menghibur supaya saudara kita tidak berkelanjutan sedihnya. Dikasih motivasi oleh kita, dikasih kata-kata apa supaya dia jadi segar lagi dalam kehidupannya, tidak sedih terus. Itu namanya takziah. Makanya kata-katanya tidak ada khusus, apa saja yang penting baik dan bagus. Ya, tapi juga yang layak. Ya, ada bangga istrinya meninggal, datang kita, nah bisa nikah lagi, yang gitu. Ini lagi apa bertahun membahas masalah nikah lagi, nggak bagus, ya itu nanti seperti itu. Saya bilang kata tadi apa jalurnya kalau ya jangan membahas itu. Rasulullah pernah ketika dulu bersama sahabat itu ada sahabat yang namanya ya satu orang di bangku ya, kami melihat ini senang sekali si bapak ini dia anak ini gitu ya. Nah kemudian setelah bangku berikutnya nggak ada yang biasa datang belum bersama ini, nggak ada lagi. Nah itu kan yang mana semua itu tuh yang dulu datang bersama anak mana itu sekarang kok nggak kelihatan ya. Akhirnya apa yang dikasih tahu ya Rasulullah putranya meninggal dunia, dia banyak bersedih di rumahnya, meninggal dunia anaknya. Nah akhirnya ya ketika bertemu dengan Nabi bertakziah. Ya apa itu mengucapkan ucapan yang membuat dia apa jadi tegak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu coba kalau disuruh pilih mana? Allah membuat anak kamu tersebut berumur panjang sampai kamu tua, anak itu masih hidup. Atau yang kedua, dipanggil duluan dan sudah menunggu di surga, menunggu kamu, sudah menunggu kamu di surga, menunggu kamu pilih mana? Yang awalnya sedih, berubah kan? Pilihan mana? Ya Rasulullah, pilihan kedua. Ya apa duluan? Yang penting menunggu aku di surga. Takziah namanya, takziah. Ya, jadi ada ucapan khusus, ya. Kita datang
pasti. Saking pengen libur gitu ya, saya pasti ngomongnya. Jangan. Ya, Pak, saya yakin Pak, pasti. Harus dulu ya Pak. Jangan khawatir, jangan seperti itu. Ya, dia bagaimana? Dia berdoa dan berharap mudah-mudahan masuk surga. Kenapa? Jelas hati alasannya. Berharap. Ya. Nah, terus ini lagi kita dulu lagi ya. Terus. Nasallahu alaihi. Kita doain jangan lupa ya, mudah-mudahan Allah sehat. Boleh nggak ulama takziah? Hari ini kita mau takziah. Besoknya kita ada lagi takziah lagi. Ya, setelah semuanya takziah lagi. Boleh nggak? Boleh nggak? Jual terus belakang itu boleh nggak? Tidak boleh. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Cukup sekali saja. Cukup sekali saja. Kenapa? Nggak boleh berkali-kali. Karena khawatir mengulangi kesedihannya lagi. Yang tadi sudah lupa, sudah nggak ingat, dibahas lagi, ingat lagi, tambahkan. Sudah lupa sebetulnya, sudah lupa. Begitu. Dibahas lagi. Sama ya, sakit. Ingat lagi tambahkan anaknya. Ya. Ini gara-gara ini nih, bilang pula. Cukup sekali saja sudah. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan, gimana kalau tetangga kita yang kena musibah kafir? Boleh nggak melayaknya? Boleh nggak? Boleh nggak melayak? Ya, tetangganya kafir. Boleh nggak? Kalau tetangga kita yang kafir itu anaknya muslim, ya anaknya Islam, yang meninggal ini yang Islamnya datang nggak? Datang, karena kita lihatnya yang Islamnya. Dan sekarang yang kedua ada muslim, saudaranya kafir, meninggal, ya datang nggak? Yang meninggal yang kafirnya, tapi ini saudaranya muslim ini datang kita, datang juga, bukan karena kafirnya tapi kepada yang muslimnya niatnya. Nah sekarang saudaranya kafir, yang meninggal kafir, tetangganya kafir, yang meninggal kafir, datang atau tidak? Datang atau tidak? Layak. Nah, para ulama yang ditanya masalah ini, mereka menjawab hukumnya boleh, tapi apa? Dengan syarat. Ya, boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Yaitu ada kemaslahatan. Ada kemaslahatan. Ada masalah yang ingin kita capai. Apa di antaranya? Yaitu supaya bagi tertarik dengan Islam. Ya. Apalagi yang lain? Supaya dia tidak lagi jahat kepada kaum muslimin. Kan jahat dengan ucapan di medsos, memfitnah. Mudah-mudahan kalau kita datang jadi enggak, berkurang. Tidak lagi menolong kaum muslimin. Karena kita datang kepada orang tersebut yang keluarganya meninggal itu. Ya, ada kemaslahatan. Terus kalau boleh apa ucapannya? Di antaranya para ulama ya mencontohkan ucapannya apa? Mudah-mudahan Allah mengganti dengan yang lain lagi. Dan Allah memperbanyak jumlah kalian. Coba doa seperti itu. Doanya gimana? Mudah-mudahan Allah memperbanyak jumlah kalian. Jadi yang ini semua diganti dengan yang lain lagi, yang baru lagi. Tapi pahami, ini bukan semata-mata supaya jumlahnya banyak, bukan. Supaya bayar jizyahnya banyak, itu maksudnya. Supaya bayar jizyah selalu banyak. Dan nanti mau siapa jizyahnya? Masyarakat kaum muslimin, itu maksudnya. Ada pun sekarang sepertinya kata-kata seperti ini jangan begitu. Kalau mereka bayar jizyah, ya di zaman dulu itu bayar jizyah. Makanya ketika meninggal orang Islam datang bertakziah. Apa ucapannya?
Semoga Allah menggantikan dengan yang lain lagi dan berbanyak jumlah kalian. Maksudnya apa? Supaya terus banyak yang bayar jizyah yang nanti dimanfaatkan oleh muslimin untuk masalah umat. Itu maksudnya. Ya kalau kita mungkin kita aja sabar ya Pak, sabar ya Bu, sabar ya Pak, aja. Ya, tapi jangan sampai mendoakan yang meninggalnya. Semoga dirahmati Allah. Jangan. Semoga dosa-dosa diampuni, tidak boleh. Semoga amal diterima, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Jelas. Terus yang lainnya. Lagi di sini. Wah, misalnya dengan jawabannya kalau dia udah sudah bahas ya. Yang bisa ya memulainya dengan mengucapkan salam, mendahuluinya mengucapkan salam. Jadi kita jangan bertanya salam, kita duluan itu ada yang bagus. Ya, kita bertemu langsung kita yang memulai, ini yang terbaik. Ya, ini yang terbaik. Kalau orang muslim gimana? Orang kafir salah enggak? Jangan mendahului salah orang kafir. Kalau mereka salah, dijawab tidak? Dijawab. Apa jawabannya? Waalaikum. Ya, jawabannya waalaikum. Ya. Terus yang lainnya ya kita percepat. Wa yulimu lahu kalam. Ya, yataraffu fi mukalami waladihi. Berlemah lembut ya dengan ucapan ya dan juga bersikap lembut terhadap ketika berbicara dengan anaknya. Jadi ketika kita dengan anak kita lembut ya, sopan, dan juga dengan anak tetangga kita ya juga bersikap lembut, ramah seperti itu. Jangan agama kasar. Buruk sebetulnya para tetangga. Buruk saudara, bisik buruk. Buruk coba orang tuanya. Sakit hati pas orang tuanya, masalah akhirnya. Ya, karena itu seperti itu ucapannya. Ya, tidak terlebur terhadap tetangga dan anaknya. Apalagi yang lain. Wa yurshiduhu ila ma fi salahihi wal biyah. Memberikan bimbingan kepadanya untuk kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Ya, jadi kita apa? Kalau rezeki, akhirnya bagaimana? Ya biar saja gitu. Biarin celaka, biarin dapat cerita. Kalau seperti itu, kita punya saran apa ini? Ayo berikan usulan, berikan bimbingan supaya dia punya pada kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Misalnya kita nih punya orang berhasil, dia kita cangkok, strategi atau apa, ternyata tetangga kita pengen niru, pengen punya orang begitu, gimana? Kasih tahu, ya, bantu supaya apa? Tidak bermasalah dunia dan juga akhirat. Jangan egois, cuma kita pengen masuk surga, jangan. Kasih tahu tetangga, mungkin dulunya salah, salahnya salah. Cara ibadahnya salah, salah, maka beritahu, ya berikan bimbingan, dan apa? Dan nanti sama-sama bahagia seperti kita di dunia dan di akhirat. Ya ajari bahwa yang minimalu melindungi sesuatu yang dijaga olehnya. Ya, ini apa tetangga nih? Punya apa nih? Yang tetangga dijaga, maka kita bantu jaga. Biasanya apa? Tanaman, ya, apa tuh, apalagi tuh, pohon apa gitu ya, itu dan dengan apa, dirawat dengan baik, dijaga. Nah ada orang lain, anak kecil ini orang rusak, yang kita jangan diam, ikut jaga, tidak boleh, dijaga, jangan dibiarin, rusak, bakar sekalian, di medeli tetangga seperti ini tidak bagus, ya. Seharusnya apa? Ikut menjaga apa yang dijaga oleh tetangga kita. Ada daerah tertentu tetangga kita nggak suka dimasuki, nah kita
Jadi gimana kalau yang mau kerja dengan tetangga kita? Tutup. Ya malah kalau bisa kita ambil tetangga kita. Jangan sampai kita jadi adil, hidup menyebarkan air tetangga kita. Ya ada kurang apa misalnya, ya jangan disebabkan. Dan kita jangan pengen tahu dia kekurangan tetangga kita. Terus apalagi laju itu dibinain awalin, jangan sampai membuat itu disempit, ya sempit karena kita membangun ya ruang apa atau ya ada halaman apa yang kita luaskan, jadi menjadi sempit itu tetangga kita. Yang padahal itu bukan tanah kita sebetulnya, ya itu bukan tanah kita. Tapi apa? Kita ambil tanah kita yang akhirnya jadi kesulitan. Ya contohnya yang tadi parkir sembarangan, ya itu kan tempat lewat. Nah kalau di situ mobilnya bisa tetangga kita. Ada garasi, ya garasinya berapa meter, mobilnya berapa kilometer panjangnya. Ya akhirnya apa? Kenapa ke jalan? Ya ke jalan aja mengambil jalan. Hanya yang lewat bagaimana harus ada ke pinggir tetangga kita itu ya apa motor res gitu ya ada contoh seperti itu. Apalagi yang lain wala yudhihi bisa yasud ma'alai, gak boleh membantu tetangga karena ada tanah air atau pancuran di rumah kita mengenai rumah tetangga kita. Ada mau dicek di rumah kita. Kalau hujan dulu gimana? Jangan-jangan membuat tetangga kita. Ya, mari atur, dibuat lahan yang bagus. Yang kalau hujan turun, diatur airnya tidak sampai mengarah ke rumah tetangga kita. Dan yang terakhir apa? Wala diqadarin awasari biruki amatihi. Tidak boleh membantu tetangga dengan apa? Dengan membuang kotoran atau sampah di depan rumah tetangga kita. Asal uang gitu. Ya. Nah ini termasuk perbuatan yang dilarang. Tidak boleh kita mengganggu, ya, membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Ini ya contoh-contoh berbagai perbuatan kita yang dijelaskan dalam kitab Minhajul Muslim. Ya mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sehingga kita ya bisa berdoa pahala yang besar. Dan dalam surga karena kita telah berupaya menjaga perasaan yang tetangga kita dan menjaga kita sampai dengan titik tetangga. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Sebaiknya ada informasi lebih dahulu. Ya, ditanyakan apa jam ini kira-kira ada di rumah. Oh ada, lagi ada pekerjaan nih. Oh enggak, bisa orang berjalan-jalan ke rumah. Ya, tidak berbahaya. Tidak ada informasi supaya apa? Tidak mengganggu tetangga kita. Ya, itu dari istirahat. Ya, waktu sebelum istirahat barangkali atau ini kan enak kalau kita ada. Hari ini terima kita dari berapa hati berat sebetulnya, ya enggak? Karena dari awal tidak ada memberitahu. Nanti tiba-tiba sudah datang aja gitu ya. Karena lagi istirahat di rumah gitu, baru 10 menit, 10 menit, tetap lagi istirahat gitu. Kata istrinya, kamu, jadi gimana? Dia butuh istirahat, mungkin tadi malamnya malam gitu ya, kerja berat gitu.
tidur. Menolak ya enggak. Sebetulnya kalau menolak gak ada masalah sebetulnya. Itu hak di rumah sebetulnya. Maaf Mas, jangan sekarang ya. Jangan sekarang. Saya lagi istirahat. Saya baru pulang kerja. Itu hak sebetulnya. Tapi gak semua orang mampu seperti ini. Gak enak. Ya enggak? Gak enak. Pas dibuka pas gitu malahnya tuh kan. Mau sebentar boleh nggak? Boleh. Oh. Menyambutnya juga dengan perasaan apa ya? Berat betul. Nah, makanya berbalik ya ada informasi terlebih dahulu. Ya. Kecuali mungkin diperkirakan kuat mau makan juga orangnya apa? Ya, harus makan masak gitu ya. Bersedia itu lain lagi. Ya. Tapi lebih utama ada yang termasuk terlebih dahulu, terlebih utama. Ya. Terus yang lain. Ya. Ini sudah dibilang tuh. Ya, acara yang kedua sudah disiapkan. Ya, waktu kedua selama bisa sedikit dulu. Satu lagi, terakhir ini. Terakhir, Gimana kita muslimah tapi menikah dengan orang kafir? Saudara kita apa? Ada muslimah nikah dengan orang kafir. Ya. Jangan tidak usah datang. Tidak usah datang. Nah, itu pelanggaran. Ya, tidak boleh muslimah nikah dengan orang kafir. Siapa saja yang Yahudi masuk Nasrani, tidak boleh. Ya, maka itu termasuk apa? Batal nikahannya, tidak sah. Ya, dan kalau dipaksa seperti itu zina, tidak ada jadinya. Jadi kalau kita datang mengadu perzinahan tidak boleh. Ya, ada muslim laki-laki, tidak ada orang kafir, perempuan kafir. Tapi siapa? Ya, kita Nasrani itu boleh. Karena Allah mengizinkan. Tapi kalau muslimah itu sopnya kafir tidak boleh. Gimana menghadapinya misalkan keluarga ada menentang kita nggak datang karena memberi alasan? Beritahu, jelaskan. Saya nggak bisa datang karena itu pelanggaran pemekaran. Kalau seandainya apa namanya kebaikan, boleh beragama, saya datang. Tapi pelanggaran dilarang ini. Jelaskan dengan baik. Ini yang ada malah kita di sama keluarga. Ya maaf, terus bersama. Ya. Nanti sebenarnya nggak tahu gitu, itu tidak boleh. Kalau kita itu hadis dia apa? Persetujuan, setuju. Ini bahaya. Ya, jadi ketika sudah datang itu sebagai apa namanya? Sebagai penjelasan secara tidak langsung itu tidak boleh sebetulnya. Ya, atau bersama. Menjelaskan bahwa saya